Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Iro Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi kepada kalian semua ibu-ibu hamil yang saat ini tengah mual dan muntah di kehamilan trimester pertamanya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama ini? Sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Kehamilan adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh kaum wanita yang barusan saja berumah tangga maupun yang sudah berumah tangga, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang sudah dikaruniai anak. Nah, sebagian bunda-bunda pasti di kehamilan ini mengalami berbagai macam kendala, dari mual, muntah, kepala pusing, bahkan ada yang bahasanya ngebo, istilahnya zaman orang-orang menyebut ngebo ya, karena semua apapun bisa dimakan, tidak ada mual dan muntah. Nah, bagi bunda-bunda sekalian yang mengalami mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama ataupun yang masih juga berlanjut sampai kehamilan trimester ketiga, aku mempunyai tips buat bunda-bunda semuanya bagaimana sih cara mengatasi mual dan muntah ini pada kehamilan. Nah, tips ini aku bagikan kepada kalian berdasarkan pengalaman aku pribadi setelah 4 kali hamil dan 4 kali melahirkan ya bunda-bunda sekalian. Nah, apa sih tips dan cara untuk mengurangi mual muntahnya? Berikut. Yang pertama adalah makan porsi kecil tapi sering. Nah, bunda-bunda semua jangan memaksakan untuk makan langsung banyak ya, tapi bunda-bunda semua makanlah porsi sedikit tapi sering. Nah, porsi kecil misalnya 1 atau 2 sendok saja, mengambil nasi atau makanan dengan lauk-lauknya yang kira-kira bunda suka. Nah, setiap 1 jam ulangi lagi 2 sendok lagi atau 1 sendok bisa masuk. Jadi gizi untuk kita selama kehamilan trimester pertama, karena pada kehamilan trimester pertama ini adalah fase dimana si bayi kita bertumbuh ya, bertumbuh telinga, organ tubuhnya, dan akan ditiupkan rohnya pada kehamilan 4 bulan. Nah, gizi itu sangat penting sekali buat bunda-bunda. Jadi jangan sampai kita saat mau muntah dan tidak mau makan sama sekali, dan nilai gizi yang kita makan tidak ada sama sekali. Nah, cara ampuh yang kedua yaitu dengan mencium aroma wewangian yang segar, misalnya aroma bunga yang ada di teras rumah, aroma saat bangun tidur pagi hari menghirup udara segar, udara pagi yang segar di depan rumah kita dengan aroma-aroma bunga yang ada di depan rumah kita, maka insya Allah akan mengurangi mual dan muntah kita saat pagi hari. Selain mencium aroma-aroma segar dari bunga-bunga dan aroma pagi hari yang sangat segar ya, karena belum adanya polusi udara, bunda-bunda sekalian juga bisa mencium aroma lemon ataupun aroma jeruk yang sangat segar ya, karena biasanya pada kehamilan trimester pertama itu bunda-bunda sekalian seneng yang rasanya asam, bau-bau yang asam dari aroma lemon itu sangat enak di hidung. Nah, tetapi jika bunda-bunda semua tidak mau mencium atau merasa mual saat mencium bau-bau yang terlalu menyengat, nah jangan bunda lakukan, dan carilah aroma atau bau yang enak di hidung dan tidak membuat kita mual. Cara yang ketiga yaitu cukupi kebutuhan cairan kita. Kebutuhan cairan kita itu berapa sih bunda dalam 1 kali 24 jam itu? Yaitu 10 sampai dengan 12 gelas per hari. Dengan tercukupinya cairan dalam tubuh kita, maka suhu tubuh kita akan baik dan rasa mual dan muntah pada diri kita akan berkurang atau bahkan tidak. Nah, bagaimana cara kita minum atau biar apa yang kita minum tidak membuat kita mual? Maka kita usahakan untuk minum air hangat-hangat kuku bunda. Air hangat-hangat kuku membuat kita tidak mual, dan bisa juga bunda tambahkan sedikit gula, jangan terlalu manis, maka akan menambah rasa enak di mulut kita saat kita meminum air putih tersebut. Yang keempat yaitu konsumsi jahe. Nah, bagaimana cara konsumsi jahe? Bisa bunda-bunda sekalian iris tipis jahe, terus bunda-bunda rebus dengan air dan ditambahkan sedikit gula. Atau bisa juga bunda-bunda beli wedang jahe yang ada, atau kemasan bubuk jahe yang sudah tersedia di
toko-toko. Nah, kalau ingin membuat sendiri seperti yang aku sebutkan tadi, Bunda tinggal mengupas jahe dan iris tipis-tipis, Bunda rebus dan tambahkan sedikit gula putih atau bisa juga gula merah, dan Bunda minum selagi hangat, maka bisa mengurangi mual muntah karena jahe bisa selain bisa menghangatkan tubuh kita, juga bisa mengurangi efek mual pada diri kita saat kehamilan trimester pertama ini. Cara yang kedua yaitu mengalihkan perhatian saat kita merasa mual. Nah, misalnya bunda-bunda biasanya mual itu ya hanya pada pagi hari. Nah, untuk mengalihkan perhatian kita saat mual pada pagi hari itu, Bunda bisa lakukan jangan tidur, karena tidur juga tidak baik ya bunda-bunda sekalian. Kita alihkan perhatian dengan beberes rumah, membersihkan rumah, tetapi yang ringan-ringan yang Bunda, jangan angkat-angkat lemari atau angkat-angkat kursi, tapi bisa kita menyapu, kita merapikan taman yang ada di depan rumah, atau bercocok tanam menanam cabai di belakang rumah sambil menghirup udara pagi. Dan dengan kegiatan yang menyenangkan kita dan membuat kita senang, maka kita bisa mengalihkan perhatian kita terhadap mual yang saat itu kita derita saat kehamilan ini. Yang keenam yaitu istirahat yang cukup. Nah, dengan istirahat yang cukup saat selesai mengerjakan apa-apa, saat sudah sholat zuhur, Bunda istirahat, bisa tidur siang. Saat malam kita bisa tidur tepat waktu, jangan di atas jam 9, karena kalau sudah di atas jam 9 maka rasa kantuk itu sudah hilang biasanya. Nah, usahakan tidur sebelum jam 9 ya bunda-bunda. Jadi dengan istirahat yang cukup maka bisa juga mengurangi mual muntah pada diri kita saat kehamilan. Ini yang sering aku lakukan dulu, cara yang ke-8 ini. Aku dulu itu makan buah-buahan segar. Nah, perbanyak makan buah-buahan yang mengandung air. Nah, buah-buahan yang mengandung air ini terlebih dahulu kita masukkan di dalam kulkas atau lemari pendingin. Nah, dengan dimasukkan ke dalam lemari pendingin saat kita makan buah-buahan yang segar ini, maka akan juga mengurangi rasa mual kita saat kehamilan. Nah, bunda-bunda sekalian boleh Bunda coba tips ini ya. Jadi Bunda bisa tetap makan enak, bisa tetap makan walaupun sedikit-sedikit, tapi bila dikumpulkan maka akan sama dengan seporsi kita saat makan 3 kali sehari ya. Perbanyak makan buah, makan sayuran untuk tetap meningkatkan gizi kita. Tapi walaupun tidak bisa langsung banyak, usahakan sedikit. 8 atau cara yang terakhir yaitu mengalihkan perhatian terhadap mual dan menghindari apa sih faktor yang menyebabkan kita bisa mual. Misalnya kita bisa mual bila kita mencium aroma parfum, maka jangan kita pakai parfum bunda-bunda sekalian, dan suami kita juga usahakan jangan memakai parfum. Atau saat kita mengepel lantai kita tidak mau mencium aroma dari Superpel itu, maka kita jangan gunakan Superpel, maka kita bisa gunakan aroma-aroma yang lainnya. Nah bunda-bunda semua, itulah tadi 8 tips dari aku untuk mengurangi rasa mual kita pada saat kehamilan trimester pertama atau yang berlanjut sampai kehamilan trimester ketiga tetap mual ya. Semoga bunda-bunda yang saat ini sedang hamil sehat walafiat dan sampai melahirkan sehat jabang bayinya, sehat ibunya, dan semoga apa yang bunda-bunda inginkan terkabul ya bunda-bunda sekalian. Dan buat bunda-bunda semua yang saat ini sedang menantikan kehamilannya, semoga Allah berikan cepat bisa hamil. Dan terima kasih ya bunda-bunda semua telah menyaksikan video aku ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share video aku ini ya bunda-bunda semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.